Halo guys, kembali lagi dalam Ask Me Anything YouTube channel. So, dalam episode kali ini saya akan membahas mengenai market outlook ya dari presidential election di US market, yaitu hari ini ya, tanggal 3 November 2020 ya. Nah, kapan hari saya sudah menyampaikan ya untuk yang episode sebelumnya, yaitu bagaimana sih dampak US election terhadap IHSG ya. Mungkin yang teman-teman yang belum lihat video sebelumnya, mungkin teman-teman bisa nonton. Dan kali ini saya akan membahas mengenai dampak dari ketika misal Joe Biden atau Donald Trump terpilih sebagai the next 46 US presidential 2020 sampai 2024 ya. Nah, teman-teman yang baru nyonton video ini di Ask Me Anything YouTube channel, mungkin teman-teman bisa klik subscribe, dan kalau teman-teman suka dengan video ini, bisa teman-teman suka bisa klik like, dan segera saja kita mulai episode kali ini ya. Nah, teman-teman, mungkin yang teman-teman masih berpikir ya, kira-kira siapa sih yang bakal memenangkan presidential election, yaitu apakah Joe Biden atau Presiden Trump lagi ya untuk periode kedua. Nah, sebenarnya dua-duanya ini sebenarnya bagus untuk IHSG kita ya. Jadi presiden apa pihak manapun yang terpilih entah itu Joe Biden atau Donald Trump, dua-duanya akan membuat IHSG bergerak naik ya, dan seluruh bursa saham di dunia sih sebenarnya. Nah, kira-kira antara Joe Biden sama Donald Trump, kira-kira apa sih dampak positif sama dampak negatifnya ya, atau perbedaan di antara dua uh, calon presiden ini ya? Yang pertama itu yaitu kalau misal kita lihat dari segi pajak ya, Joe Biden itu dalam rally-rally dan dalam uh, speech-nya dia itu dikatakan bahwa dia berjanji akan menaikkan pajak perusahaan yang saat ini di level terbawahnya yaitu sekitar 20-an persen, itu akan dinaikkan menjadi ke level sebelumnya yaitu dari 37% menjadi 39,6% ya. Terus yang kedua, kalau dari segi Donald Trump itu berjanji juga tidak ada kenaikan dari segi pajak perusahaan. Jadi sebenarnya dari segi pajak, kebijaksanaan ke pajak itu Donald Trump lebih disukai ya oleh market ya, disukai oleh perusahaan-perusahaan. Jadi orang-orang yang berduit di Wall Street dan di Dow Jones itu semuanya suka pada Donald Trump ya, karena tidak menaikkan pajak perusahaan dan pajak individu juga seperti itu. Terus yang kedua yaitu adanya janji dari Presiden Joe Biden, yaitu adanya janji untuk memberikan stimulus yang lebih besar ya, yaitu hampir sekitar 2,5 triliun ya, 2,5 triliun US dollar yang didapatkan dari mana? Yaitu didapatkan dari pajak perusahaan ini yang dinaikkan dari 37% menjadi 39,6%. Sedangkan yang dari Presiden Trump yaitu tidak ada sama sekali kenaikan dari stimulusnya. Mungkin stimulusnya tergolong kecil ya, karena tidak ada kenaikan pajak ya. Jadi sebenarnya rasional sih. Kalau misal pemerintahannya Joe Biden akan menaikkan pendapatan pajaknya, maka dari duit atau pemasukan pajak tadi itu akan disalurkan menjadi stimulus yang diberikan kepada rakyat ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu Joe Biden ini penggemar dari renewable energy ya. Kalau teman-teman mungkin tahu Joe Biden ini juga uh, mendapatkan support yang besar yaitu dari calon wakil presidennya yaitu Kamala Harris yang mendukung sekali tuh untuk green new renewable energy ya. Jadi dia berjanji ketika di rally juga bahwa sebenarnya Joe Biden kalau misal terpilih itu akan uh, memberikan subsidi yang masif juga untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di green renewable energy untuk bisa uh, mendirikan perusahaan di situ, pabriknya yang akhirnya bisa membuat banyak sekali uh, uh, pekerjaan-pekerjaan dan lowongan-lowongan pekerjaan yang baru ya agar banyak warga negara Amerika Serikat yang dapat memperoleh peluang pekerjaan lagi ya seperti itu. Nah, sedangkan yang Donald Trump lakukan yaitu sama sekali tidak mendukung green renewable energy yang teman-teman mungkin tahu di tahun 2016 itu Presiden Trump itu keluar uh, dari Paris Agreement ya untuk mendukung uh, pemanasan global ya untuk
climate change. Nah, sedangkan Presiden Trump ini itu mendukung sekali tuh yang namanya batu bara, minyak, dan manufacturing plant ya. Jadi teman-teman yang tahu sendiri bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan minyak seperti Shell, kemudian Total, dan yang lain itu mendukung Presiden Trump ya, karena mereka tetap ingin perusahaannya yaitu industri industri apa mining dan batu bara dan coal apa dan oil minyak itu terus ada seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat sorry, yaitu dari segi komoditas ya. Untuk Joe Biden sendiri itu akan bergerak membuat harga komoditas-komoditas terkait dari pembuatan solar panel atau pembuatan baterai itu akan naik ya. Jadi dampak positifnya itu pada saham-saham emiten komoditas nikel, emas, timah, seperti itu. Sedangkan yang dari Presiden Trump karena tidak mendukung green renewable energy, maka saham-saham emiten yang perlu dicermati yaitu yang mengalami dampak positif yaitu adalah komoditas emas ya ternyata. Kenapa emas? Karena Presiden Trump kalau teman-teman tahu sendiri ya, bahwa Presiden Trump itu terkenal dengan uncertainty-nya dia ya. Jadi nggak bisa ditebak. Kita nggak tahu apa sih sebenarnya yang ada di pikirannya si Presiden Trump ya. Jadi kita sama-sama menebak. Jadi lebih banyak uh, investor-investor asing itu akan membeli komoditas emas karena untuk sebagai safe haven seperti itu. Jadi beda ya. Di sini dua-duanya emas akan naik ya, tapi beda. Jadi sebenarnya Joe Biden akan menaikkan harga komoditas emas karena akan digunakan sebagai bahan untuk renewable energy. Sedangkan Presiden Trump akan menaikkan harga emiten emas karena uncertainty-nya ya, karena sesuatu yang nggak bisa ditebak ya dari Presiden Trump ini karena kebijakannya selalu tidak sesuai dengan kondisi market yang semestinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah yang tadi saya bicarakan juga yaitu Joe Biden ini mendukung untuk green renewable energy. Jadi produksi solar panel dan baterai itu akan cenderung naik ya. Sedangkan untuk Presiden Trump itu produksi batu bara dan minyak bumi itu akan naik. Jadi kalau teman-teman pendukung emiten untuk batu bara dan minyak, itu mungkin teman-teman bisa cermati ya kalau misal Donald Trump terpilih seperti itu. Dan kemudian yang berikutnya itu akan karena Amerika Serikat ini sudah mencetak uang atau melakukan quantitative easing dari sejak bulan Februari, Maret itu ya sampai hari ini. Nah itu dampaknya apa? Dampaknya akan melemahkan US dollar ya. Jadi entah entah yang terpilih Joe Biden atau Donald Trump, dua-duanya akan tetap melemahkan US dollar ya, dan akan menaikkan harga emas. Karena adanya quantitative easing yang dilakukan oleh uh, the Fed ya, Federal Reserve. Dan kemudian yang berikutnya itu adalah terjadi stabilitas di market kalau misal Joe Biden yang terpilih. Sedangkan kalau Presiden Trump yang terpilih, maka marketnya akan cenderung untuk volatile ya, atau bergerak tidak terkendali. Karena adanya sentimen dari Presiden Trump itu sendiri yang bergerak lebih impulsif ya. Nah, yang terakhir nih, yang paling penting dari semuanya ini yaitu adalah bagaimana sih dampaknya terhadap investasi asing atau investasi luar negeri ke negara-negara berkembang seperti Indonesia ya. Nah, kalau misal Joe Biden ini terpilih, sudah sejak dari dulu ya ketika presiden yang terpilih dari fraksi Demokrat itu selalu akan cenderung berpihak pada negara-negara berkembang yang ada di Asia ya. Jadi nanti arus kas atau arus arus dana dari pihak asing itu akan masuk ke negara-negara berkembang termasuk dari Indonesia ya. Dan sedangkan dari Presiden Trump sendiri, investasi asingnya itu nggak akan lari kemana-mana, pasti akan balik ke negaranya sendiri. Karena menurut Donald Trump yaitu adalah Amerika harus menjadi nomor satu ya, America first. Dan trade war antara Cina dan Amerika itu akan cenderung untuk berlanjut ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada watchlist emiten yang mungkin teman-teman perlu perlu lihat ya, yaitu contohnya seperti Inco, Antam, dan Tins ya. Karena di sini baterai listrik atau solar panel ini akan cenderung naik ya. Jadi komoditasnya itu adalah eh, saham-saham dari emiten metal yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan yang kalau misal Donald Trump yang terpilih, itu maka emiten-emiten yang teman-teman perlu garis bawahi di sini yaitu adalah emiten
penyedia minyak ya, seperti Medco, kemudian Adaro, dan juga MDKA ya. Mungkin teman-teman bisa cermati dari 3 emiten tersebut. Nah, kalau menurut teman-teman, kira-kira apa sih yang teman-teman pikirkan? Kira-kira mana nih yang teman-teman suka nih? Apakah Joe Biden atau Trump ya? Yang teman-teman bisa lihat. Kira-kira yang mana yang teman-teman sukai? Teman-teman bisa komen di bawah dan teman-teman bisa klik like kalau teman-teman suka dengan analisa dari Ask Me Anything YouTube channel. Dan kalau teman-teman mau dapatin update-update terbaru lagi, mungkin teman-teman bisa klik subscribe. Dan salam cuan selalu dan salam sehat selalu. Kita lihat saja bagaimana perkembangan hasil dari pemilihan umum di Amerika. Oke, itu saja dari saya hari ini. Semoga teman-teman bisa lebih paham dan juga bisa mencermati dari pemilihan presiden di Amerika Serikat dan mendapatkan cuan. Oke, thank you everyone. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you.